Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita memasuki tema keempat, yaitu sehat itu penting. Subtema pertama yaitu peredaran darahku sehat. Perhatikan gambar berikut. Di sini Bu Ana memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, mengapa jantung sangat penting bagi tubuh kita? Yang kedua, bagaimana cara kerja jantung? Dan yang ketiga, selain jantung, apa saja organ-organ dalam sistem peredaran darah manusia? Hari ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Darah diibaratkan sebagai alat transportasi dalam tubuh yang mengangkut oksigen dan sari-sari makanan. Oksigen dan sari-sari makanan tersebut berguna untuk menjalankan fungsi tubuh. Darah mengalir melalui pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Bagian-bagian yang terdapat dalam jantung antara lain serambi kiri yang berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Kemudian ada serambi kanan yang berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida ke bilik kanan. Kemudian ada bilik kiri yang berfungsi memompa darah darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Dan bilik kanan berfungsi memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Dan yang terakhir, katup. Katup berfungsi menjaga aliran darah agar tetap searah. Kemudian, organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada pembuluh darah nadi atau arteri, ada pembuluh darah balik atau vena, dan ada pembuluh kapiler. Lalu, bagaimana cara kerja jantung? Jantung dapat mengembang atau relaksasi dan dapat menguncup atau kontraksi. Pada saat jantung berelaksasi, jantung menerima darah. Darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru menuju serambi kiri. Kemudian, serambi berkontraksi dan darah dari serambi dipompa ke bilik kanan dan bilik kiri. Darah yang ada di bilik kanan dipompa ke paru-paru, sementara itu darah yang ada di bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Dari jantung, darah dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pembuluh darah manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan satu lagi pembuluh kapiler. Di dalam pembuluh darah mengalir darah yang merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Nah, komponen darah antara lain yang pertama yaitu eritrosit atau sel darah merah. Fungsinya yaitu mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu leukosit atau sel darah putih yang berfungsi membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga yaitu trombosit atau keping darah. Fungsinya yaitu membantu pembekuan darah dan penyembuhan luka. Dan yang keempat yaitu plasma darah. Plasma darah berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung.
Kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena kita diberi kesehatan. Dan kita harus selalu menjaga kesehatan jantung kita dengan cara berolahraga. Mengungkapkan rasa syukur dapat diungkapkan melalui sebuah karya sastra pantun. Pantun adalah puisi lama yang setiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak AB. Berikut adalah contohnya. Danau desaku jernih dan lebar, indahnya sungguh tiada tara. Mencegah adalah tindakan benar, terlanjur sakit mahal obatnya. Contoh berikutnya. Hari Rabu membeli ikan, belanja banyak terasa berat. Olahraga perlu dibiasakan, jantung sehat, tubuh pun kuat. Nah, berikut adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak AB. Ciri yang kedua, dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang ketiga, baris pertama dan baris kedua disebut sampiran untuk mengantarkan rima. Dan baris ketiga dan keempat disebut isi dan merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Pantun memiliki beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pantun anak-anak, yaitu pantun yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Contohnya, dengarlah nyanyian si burung ketilang, bernyanyi merdu di pucuk dahan. Hatiku senang, hatiku riang, bersama teman main di taman. Jenis yang kedua yaitu pantun orang muda, yaitu pantun yang berkaitan dengan dunia orang muda. Contohnya, ke rumah paman pergi bertamu, tak lupa membawa buah tangan. Anak muda menuntut ilmu, rajin belajar demi masa depan. Jenis yang ketiga yaitu pantun orang tua, adalah pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua, agama, dan adat. Contohnya, simpanlah harta di dalam peti, jarum di pasir, tidak terlihat, bersifat jujur, bersihkan hati, kemana pergi, pasti selamat. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan cara senam. Senam akan terasa indah jika diiringi dengan musik yang terdengar riang. Dalam musik ada istilah tangga nada mayor dan ada tangga nada minor. Nah, hari ini kita akan mempelajari perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tetapi kalian harus ingat terlebih dahulu apa yang disebut dengan tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada berjenjang dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Nah, perbedaan antara tangga nada mayor dan tangga nada minor yaitu ciri-ciri dari tangga nada mayor. Yang pertama, dinyanyikan dengan riang, dinyanyikan penuh semangat, diawali dan diakhiri nada do, ada juga yang diawali dengan nada sol atau mi. Contoh lagu yang bertangga nada mayor yaitu Hari Merdeka dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri lagu yang bertangga nada minor yaitu dinyanyikan dengan hikmat, sesuai untuk lagu-lagu sedih, diawali dan diakhiri nada la, ada juga yang diawali dengan nada mi. Contoh lagu yang bertangga nada minor yaitu Mengheningkan Cipta, atau lagu yang berjudul Syukur, dan lain sebagainya. Baik, dari Bu Ana cukup sekian. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.